Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di EA Brilliant Pro 4.2 ya. Silahkan diperhatikan bagi teman-teman yang sudah menggunakan EA Brilliant Pro 4.1 dan sekarang semua akan menggunakan 4.2. Nanti kelebihannya bisa dilihat ya dibandingkan dengan EA yang sebelumnya. Oke, yang pertama EA Mode ini sama dengan 4.1. Bagi yang sudah menggunakan pasti tahu gunanya, tapi yang belum menggunakan saya jelaskan sedikit bahwa start ini adalah untuk memulai berjalannya EA dari mesin pertama sampai mesin ke 10 ya. Jadi ketika start maka semua mesin akan masuk. Nah, tapi kalau stop maka dia kalau tidak ada open posisi, maka dia tidak akan masuk satu mesin pun. Tapi kalau sudah ada beberapa open posisi, maka dia hanya menyelesaikan mesin yang sudah masuk. Jadi untuk mesin baru atau untuk hedging ya, open posisi yang berlawanan arah, dia tidak akan open posisi gitu. Tidak akan open posisi awal, intinya seperti itu. Jadi dia hanya menyelesaikan open posisi yang sudah ada. Tapi bukan remove ya. Di sini stop ini bukan remove ya, teman-teman ya. Lalu yang berikutnya adalah EA method ya. Ini ada dua pilihan juga. Ada two-way averaging dua arah, dan one-way averaging atau averaging satu arah. Yang dimaksud averaging dua arah di sini adalah ya Brandper akan melakukan buy dan sell secara bersamaan. Jadi walaupun ada buy-nya, dia akan sell ketika ada sinyal sell, dan begitu sebaliknya. Tapi kalau dia pakai one way averaging, averaging satu arah, maka dia kalau dia buy aja, dia nggak akan ada sell-nya, dan begitu juga sebaliknya. Oke, berikutnya ada power ya. Power ini adalah mesin ya. Jadi Brand Pro 4.2 ini menggunakan 10 mesin. Bisa digunakan antara 1 sampai maksimal. Di sini saya tulis maksimal adalah 10 ya. Lalu berikutnya adalah difference. Difference ini adalah selisih jumlah open posisi antar mesin ya. Mesin pertama dengan mesin kedua dengan mesin ketiga, dan seterusnya. Dia selisihnya adalah 3 ini ya. Di sini bisa diubah berapapun, tapi defaultnya adalah 3. Nah, 3 ini dikurangi 1. Di sini ada saya kasih keterangan minus 1. Jadi selisihnya antara mesin pertama dengan mesin kedua adalah 3 dikurang 1 atau sama dengan 2. Jadi kalau mesin pertama open posisi 3, maka mesin kedua akan masuk dengan open posisi yang pertama, yaitu 1. Jadi selisihnya adalah 1 antara 3 dikurang 1. Maka selisihnya sebenarnya adalah 2. Walaupun di sini tertulis 3, tapi di sini saya kasih keterangan minus 1. Mesin kedua dengan mesin ketiga juga seperti itu. Jadi mesin kedua open posisinya jumlahnya 3, maka mesin ketiga masuk dengan open posisi pertama, yaitu 1. Dan begitu seterusnya sampai mesin ke 10. Lalu berikutnya adalah loads. Loads ini adalah loads manual. Ini bisa di input manual ya. Nah, seperti itu, terserah mau diisi berapa. Akan tetapi komponnya ini harus false. Jadi dia harus false. Kalau dia true, dia tidak akan berfungsi load ini ya. Ini adalah load manual. Lalu multiplier. Multiplier ini ya sama dengan EA yang lain. Ini adalah tingkatan. Ada yang menyebutkan adalah load eksponen begitu ya. Jadi ini adalah kelipatan berapa yang akan digunakan untuk menjalankan EA ini. Misalkan load pertama 0,01, kedua 0,01 gitu kan. Sampai ke berapa nanti dia muncul 0,02, nanti open posisi yang ke berapa lagi 0,03. Ini berfungsi untuk masing-masing mesin menggunakan ini. Jadi beda-beda mesin ya. Ini mesin pertama ya load multiplayernya ya menggunakan digunakan untuk mesin yang pertama, tidak ada hubungannya dengan mesin yang kedua. Jadi mesin kedua juga dia menggunakan ini juga gitu. Jadi kadang-kadang bingung kan, teman-teman kadang-kadang bertanya kenapa 0,01-nya kalau yang dulu berapa kali langsung 0,02, sekarang kok banyak bener gitu kan, karena menambah mesin yang kedua gitu. Jadi load yang mesin yang pertama baru mau naik ke 0,02, mesin yang kedua udah masuk duluan dengan 0,01, jadi kelihatan lebih banyak gitu.
Nah, tapi untuk teman-teman yang teliti, teman-teman bisa lihat bahwa take profitnya pasti berbeda gitu. Jadi walaupun banyak 0,01 itu bukan satu mesin, tapi itu sudah 2 atau 3 mesin seperti itu. Ini defaultnya adalah 0,0. Nah, ini di dalamnya sudah ada isinya, tapi bagi teman-teman yang berpengalaman silakan di setting sendiri juga boleh ya. Lalu ring ini adalah jarak antar open posisi ini dalam satu mesin. Jadi open pertama dengan open kedua dalam satu mesin. Kalau beda mesin dia tidak menggunakan ini ya. Pokoknya ini yang berlaku adalah berlaku dalam satu mesin gitu. Jarak antar open posisi. Lalu berikutnya take profit. Ini ringnya juga tadi ya 0,0 ini sudah ada isinya. Jadi jangan heran kenapa kok 0 gitu kan. 0 ini sudah ada isinya. Nanti saya jelaskan kenapa di sini 0 seperti ini nanti di akhir-akhir nanti saya jelaskan. Lalu berikutnya take profit juga sama. Ini sudah ada isinya, tapi kalau teman-teman mau setting manual juga boleh kalau teman-teman sudah berpengalaman. Berikutnya adalah take profit dinamis. Nah, take profit dinamis ini adalah ya Brilliant Pro ini salah satu cirinya adalah dia bisa take profitnya tuh geser-geser gitu ya. Jadi dia tidak tetap seperti AI yang lain gitu ya. Take profitnya di situ-situ aja gitu kan. Kalau ya Brilliant Pro ini beda open posisi ya, beda jumlah open posisi, take profitnya beda-beda. Nah, itu karena jarak maksudnya, jarak take profitnya beda-beda. Itu karena dia menggunakan TP dinamis ini. Jadi kalau menggunakan TP dinamis, take profitnya ini cenderung lebih dekat. Kalau untuk open posisi yang ngetrend gitu ya, apa namanya floating panjang itu cenderung lebih dekat dengan harga saat ini gitu. Jadi profitnya sedikit lebih kecil. Kalau dia posisinya false seperti ini, dia take profitnya hanya berjalan ya dia statis, dia tidak dinamis karena dia bergeser tapi bergesernya jaraknya itu ya apa namanya tidak berubah-ubah gitu intinya seperti itu. Profitnya sedikit lebih besar tapi resikonya sedikit lebih tinggi karena jarak antar take profit dengan antara take profit dengan harga saat ini cenderung lebih jauh. Kalau yang pakai true dia lebih dekat. Itu untuk jumlah open posisi sekian seperti itu. Lalu cut loss ini jarang saya gunakan, saya pernah gunakan pada 2020 ya, saya rugi 26% di sini. Jadi sekarang saya nggak gunakan. Teman-teman kalau mau pakai boleh, ini berdasarkan dolar, ini ada keterangannya. Jadi berdasarkan balance ya, dolar. Berdasarkan uangnya gitu kalau ditulis. Ini bukan berdasarkan persen ini berdasarkan dolar. Kalau euro ya berdasarkan euro, jadi tergantung apa yang mata uang apa yang Anda gunakan gitu. Lalu kompon ya semua tahu kompon ini ada false dan ada true, bahwa di sini kalau dia true maka dia otomatis auto kompon, jadi nggak usah setting ulang, saldo bertambah, lotnya bertambah, profitnya bertambah seperti itu ya. Lalu berikutnya adalah resiko kompon, risk kompon dikalikan dalam kurung ya persen balance, ini berapa persen dari saldo yang akan digunakan, berapa persen yang akan digunakan tulis di sini. Kalau dia 100 maka yang dikumpul 100%, kalau dia 50% yang dikumpul 50% seperti itu. Lalu number of pairs used ini maksudnya adalah jumlah pasangan mata uang yang digunakan ya. Kenapa di sini semuanya adalah istilah bahasa Inggris walaupun saya sendiri tidak begitu fasih dengan bahasa Inggris ya. Karena EA Brilliant Pro ini digunakan di beberapa negara. Jadi dulu dari yang lama-lama dulu under IB dan yang beli itu saya hitung sekitar 22 negara kalau nggak salah. Tapi untuk yang baru-baru ini mungkin ada yang sudah pakai, mungkin nggak cocok atau apa ya, sebagian mungkin nggak lanjut pakai gitu dari beberapa negara, atau mungkin mereka belum melihat kalau saya rilis yang 4.2 gitu ya. Jadi untuk yang 4.2 saat ini saya lihat
sudah digunakan, saya cek ya, itu 10 atau 11 negara kalau nggak salah. Karena memang belum lama, jadi saya ngecek itu karena kenapa saya mintakan form itu untuk mendapatkan yang versi terbaru. Saya kasih formulir supaya dikirimkan ke saya, itu saya untuk melihat dari mana saja yang menggunakan. Itu saya lihat sudah 10 atau 11 negara kalau nggak salah, atau lebih justru ya. Padahal saya baru beberapa hari rilis yang 4.2. Nah, ini mungkin nanti akan bertambah lagi untuk jumlah negara yang menggunakan. Kalau dulu itu sudah 20 lebih negara gitu, versi yang sebelumnya gitu. Tapi mungkin mereka karena belum tahu kalau versi yang 4.2 ini udah rilis. Nanti kalau mereka tahu biasanya mereka menghubungi saya juga untuk minta dikirim. Nah, itu alasan saya kenapa menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Number of pair used ini adalah jumlah pair yang digunakan. Jadi kalau pakai Euro USD aja ya kasih di sini 1. Kalau pakai 2 misalkan sama XAU USD ya pakai di sini ditulis 2 gitu. Kalau ada lagi pair satu lagi nambah 3. Nah, ini minimal untuk kompon, minimalnya adalah satu pair itu balance-nya 5.000. Jadi kalau pakai 2 di sini harus saldonya minimal 10.000. Pokoknya per pairnya adalah 5.000. Itu untuk kompon, tapi kalau tidak kompon ya bebas gitu. Lalu lot. Nah, lotnya ini ya, makanya saya bilang tadi untuk kompon itu dengan perhitungan ini, yaitu adalah per satu pair itu minimal saldonya 5.000, lotnya 0,01 kalau 5.000. Jadi kalau dia 10.000 di sininya 1, maka lotnya 0,02. Kalau 10.000 di sininya 2 pair yang digunakan, maka lotnya tetap 0,01. Ini rumusnya di sini. Nah, ini yang baru. Jadi yang baru itu bentar. Ada ini ya, number jumlah pair yang digunakan, ada ini dan ini. Jadi ada berapa ini? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Safe mode ini adalah mode aman. Mode aman kalau di sini ditulis 10 ini berdasarkan persen balance ya. Jadi 10% dari balance. Jika ya ini perhatikan, jika minus atau floating minus lebih besar, minusnya lebih besar maksudnya. Tapi kalau berdasarkan bahasa algoritma tentu beda ya. Jika lebih kecil gitu 10, lebih kecil minusnya dari minus 10% dari balance, maka menggunakan safe mode. Nah, menggunakan mode aman. Tapi untuk itu kalau bahasa logika algoritmanya. Nah, tapi untuk logika sederhananya seperti ini, biar nggak kesulitan ya. Jika floating minusnya lebih besar dari 10%, lebih besar dibandingkan 10% dari total balance. Misalnya balance-nya 10.000, minusnya 1.000 atau lebih. Nah, kalau minusnya di atas 1.000 gitu ya, di atas 1.000. Maka dia akan mengaktifkan mode aman. Apa saja yang diaktifkan? Jadi begini, ketika dia mode aman, difference yang ini ditambah dengan ini. Jadi yang tadinya 3 ditambah 3, maka 6. Gitu. Jadi mesin pertama pun posisi 6, baru mesin kedua masuk 1. Nah, ini akan terjadi apabila floatingnya di atas 10%, seperti itu. Lalu next time frame. Nah, ini time frame berikutnya dia akan mengikuti yang ada di sini. Ini bisa dipilih nih. Semuanya ini bisa dipilih, tapi defaultnya adalah 1 jam. Jadi kalau dia sudah mengaktifkan mode aman, time frame-nya itu bekerjanya tidak lagi di time frame M30, walaupun di sininya kan ini M30 nih, perhatikan ya. Tapi kalau di sininya H1, maka jika minusnya lebih besar dari 10%,
time frame yang digunakan untuk bekerja AI ini tidak lagi M30, tapi dia akan geser ke H1. Walaupun di sini tetap M30, tapi yang dia kerjakan berdasarkan time frame H1. Dan ini otomatis. Jadi dia menambahkan ini, difference-nya bertambah otomatis. Yang tadinya untuk settingnya kan kita setting manual. Nah, tapi sekarang setting otomatis dengan yang 4.2 ini. Jadi walaupun kena trend panjang dan segala macam floating sekian persen, nggak bingung karena dia udah otomatis. Difference-nya bertambah menjadi 6. Time frame-nya pindah ke H1. Gitu. Jadi supaya posisinya nggak terlalu deket-deket gitu. Tujuannya seperti itu. Nah, lalu berikutnya tadi yang stop. Nah, ini stop mode. Ini adalah mode berhenti. Ini untuk mode berhenti ini ya, stop mode ini adalah apabila floating minusnya lebih dari 20%, maka EA ini seperti ini, EA mode-nya ini dia berubah menjadi stop. Nah, dia bekerjanya seperti ini. Walaupun dia dalam kondisi start. Nah, jadi kalau ini dihitung 20%, tempat ditulis 20%, maka dia akan stop. Ini stop otomatis yang ini apabila floatingnya di atas 20%. Jadi dia tidak akan masuk. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada mesin yang baru masuk. Tidak ada mesin baru yang akan masuk. Dan hedgingnya nggak main gitu. Jadi cuma menyelesaikan yang open posisi yang ada. Sampai floatingnya turun lagi dari 20%, di bawah 20%. Gitu. Lalu berikutnya difference tadi sudah dijelaskan, difference plus ini adalah untuk menambah ini. Jika support-nya sudah tersentuh, maka difference plus ini menambah ke sini. Otomatis ya teman-teman ya. Next time frame juga sama, sudah saya jelaskan tadi ya. Bahwa untuk memindah secara otomatis, memindah time frame dari yang M30 ini ke H1 atau yang lebih besar juga bisa. Itu bisa dilihat ada 4 jam, ada 1 hari, ada 1 minggu, ada 1 bulan, tapi lebih tepatnya adalah 1 jam. Maksimal split ini untuk news ya. Kalau news kan splitnya lebar, jadi kalau nggak mau open posisi ini diisi. Jadi maksimal splitnya berapa? Ini berdasarkan pips ya. Jadi kalau split ini kan kadang-kadang splitnya 10 gitu ya. Jadi ditulis 1 di sini. Dari 1.0 itu berarti maksimal splitnya adalah 10 gitu. Lalu slippage ini adalah selisih antara biasanya ini SL dan TP atau open posisi pertama gitu. Selisih dari harga yang sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang harganya belum nyentuh tapi sudah take profit, itu karena ini slippage ini. Ya, maksimal 3, bisa diperbesar juga tapi saya defaultnya adalah 3. Ya, magic number ini nggak usah dirubah. Kalau mau dari 4.1 ke 4.2 ini, kalau magic numbernya nggak dirubah, nggak usah semua open posisi yang ada dari 4.1 ini bisa langsung dikerjakan oleh 4.2 gitu. Jadi yang penting magic numbernya nggak usah dirubah. Walaupun beda pair pasang di banyak pair, kalau pairnya beda-beda ini magic numbernya sama nggak apa-apa, dia tidak akan saling mengganggu. Lalu apa ini? Waktu trading, trade time. Kapan waktunya? Ya, jadi di sini menggunakan filter. Yang difilter ini perhatikan, yang difilter adalah yang tidak. Itu adalah jam 00.00 sampai jam 1.30 ini tidak trading sama sekali. Jadi selain antara jam ini kita trading, tapi untuk rentan waktu dari jam 00 sampai 1.30 ini kita tidak trading karena di sini spreadnya luar biasa, jadi menurut saya tidak bagus untuk trading. Tapi ini tidak digunakan juga bisa dimatikan. Nah ini ada false, tapi lebih baik digunakan karena saya sudah uji nih. Jadi teman-teman ya, bagi yang sudah menggunakan 4.1 mau pindah ke 4.2 silakan hubungi saya, nanti saya kirimkan filenya. Dan mungkin kalau ada penjelasan yang kurang
jelas mungkin ya, itu bisa ditanyakan ke saya secara langsung ya Japri. Mohon maaf saya juga kemampuan saya untuk menjelaskan hal seperti ini karena saya bukan presenter tentunya ya, jadi mungkin agak kelepotan gitu, tapi nggak apa-apa. Saya sudah berusaha supaya Anda paham gitu. Tapi kalau Anda masih belum paham, silahkan Japri saya. Untuk teman-teman, kalau video ini bermanfaat silahkan di subscribe ya. Jadi ini saya akan sering share video untuk tutorial-tutorial seperti itu ya. Jadi silahkan di subscribe, lalu dikasih jempol kalau memang bagus, kalau nggak bagus ya nggak apa-apa, nggak usah dikasih. Dan di share kalau teman-teman akan berbaik hati ya, berniat untuk berbaik hati supaya banyak teman yang tahu tentang AI Brilliant Pro supaya tradingnya bisa profit konsisten ya. Jadi silakan di share. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Kita lanjut di kesempatan berikutnya.